Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eja Sigit. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara program magang sama program Tokutegino. Dan tentunya ini dua program yang sangat-sangat jauh berbeda sekali ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Berdasarkan definisi dan tujuannya, magang bertujuan untuk transfer keterampilan, teknologi, dan pengetahuan dari Jepang untuk diterapkan kembali di negara masing-masing si pemagang tersebut ya. Namanya juga magang, berarti kita itu hanya istilahnya belajar dari mereka-mereka yang sudah teknologinya maju gitu. Seperti ya Jepang kayak gitu. Jadi kita belajar di sana dan nantinya berharap ilmu yang kalian dapatkan dari Jepang itu bisa diterapkan kembali di Indonesia ya. Nah, bukan tentang teknologi dan keterampilan-keterampilan orang Jepang, tetapi kebiasaan-kebiasaan kecilnya pun patut kita contoh ya. Apalagi saya gitu kan pernah ke Jepang dan banyak sekali melihat sepanjang jalan itu bersih dari sampah ya. Nah, contoh-contoh seperti itu wajib kita tiru ya. Setelah kalian magang dari Jepang dan nantinya kalian harus menerapkan kebiasaan baik tersebut di negara kita Indonesia ya. Meskipun banyak sekali di luar kota kita sudah menerapkan itu, tapi masih banyak juga yang belum sadar akan kebersihan tersebut ya. Nah, maka dari itu program magang ini bisa menjadikan batu loncatan ya untuk kalian yang tadinya tidak terbiasa misalnya kayak disiplin waktu. Setelah mengikuti program magang ke Jepang dan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di Jepang, misalnya kayak disiplin waktu, nanti harapannya contoh baik seperti itu dibawa ke Indonesia gitu. Jadi kalian bisa langsung menerapkannya ya. Nah, berdasarkan definisi dan tujuannya, magang bertujuan untuk mentransfer keterampilan teknologi pengetahuan di Jepang dan nantinya diterapkan kembali di negara masing-masing si pemagang tersebut ya. Harapannya sih seperti itu. Jadi kita bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan di Jepang untuk kembali diterapkan di Indonesia. Nah, sedangkan untuk visa Tokutegino yaitu bertujuan untuk guna mencukupi tenaga kerja di Jepang yang semakin berkurang gitu ya. Itulah kenapa visa Tokutegino itu diadakan. Karena untuk mencukupi tenaga kerja di Jepang yang semakin berkurang seperti itu. Nah, selain itu, pada saat pelatihan atau pendidikan bahasa Jepang, peserta Tokutegino hanya berfokus kepada bahasanya saja ya. Beda dengan magang. Selain bahasa Jepang, para peserta harus berfokus pada matematika, penalaran, fisik, dan sikap ya. Tetapi menurut saya, mau program apapun, fisik dan sikap itu sangat penting ya untuk dijaga. Misalnya kayak sopan santun seperti itu, kemudian fisik yang kuat ya. Ya, karena di Jepang itu ada 5 musim ya. Nah, oke, kita langsung saja ke inti pembahasannya ya. Perbedaan antara program magang dan program Tokutegino seperti apa. Pertama, dari tujuan. Program magang bertujuan untuk mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi dari Jepang untuk diterapkan di negara asal. Nah, seperti itu. Sedangkan Tokutegino bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di Jepang yang semakin berkurang. Dari tujuannya pun sangat berbeda ya, antara program magang dan program Tokutegino. Kemudian tentang izin tinggal. Kalau untuk magang, status izin tinggalnya yaitu Technical Intern Training ya. TIT, Technical Intern Training. Sedangkan kalau untuk Tokutegino, status izin tinggalnya itu adalah Specified Scale Worker ya, atau SSW ya, disingkat SSW. Jadi kita itu mempunyai surat izin tinggal dengan keahlian khusus ya. Nah, kemudian untuk lama tinggal. Untuk program magang, lama tinggalnya itu ada 3 tipe ya. Tipe yang pertama 1 tahun, kemudian tipe yang kedua 2 tahun, tipe yang ketiga adalah 3 tahun. Jadi di total itu menjadi 5 tahun ya. Tapi jika kalian ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, kalian harus lulus pada saat ujian sebelum kontrak
kerja kalian berakhir. Itu syaratnya ya, kalau misalkan kalian mau melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk program magang. Kalian harus lulus pada saat tes sebelum kalian kontrak kerja selesai dengan perusahaan tersebut. Biasanya suka ada ujian-ujian, seperti kemarin saya magang di Jepang pun ada ya. Sebelum saya pulang ke Indonesia, ada ujian sebelum kontrak berakhir, seperti itu. Nah, jika kalian lulus dalam ujian tersebut, nanti bakalan ada sertifikat ya, sertifikat dari perusahaan tersebut. Jadi kita mempunyai keahlian khusus di perusahaan tersebut ya. Nah, sedangkan untuk Tokutegino, lama tinggalnya itu adalah minimal 6 bulan dan dapat terus diperpanjang sampai maksimal itu 5 tahun. Kemudian untuk ujian. Nah, untuk program magang ini tidak ada ujian sama sekali ya. Tapi ada juga di sebagian LPK yang memberangkatkan ke Jepang, persiapan bahasa Jepangnya itu di Jepang gitu, sebelum akhirnya melanjutkan ke Kaigo tadi ya, ke perawatan. Jadi si peserta Indonesianya ini suruh belajarnya itu langsung di Jepang untuk mengejar N4-nya itu, kemudian setelah lulus N4 kemudian bekerja sebagai perawat lansia ya, seperti itu. Kurang lebih 2 tahun belajar di Jepang untuk mengejar N4, atau bisa nyampai N3 ya di sana. Seperti itu. Ada yang seperti itu, ada. Atau ada yang bisa mengejar N4-nya itu di Indonesia dulu, kemudian berangkat ke Jepang, bisa seperti itu juga ya. Tapi untuk Kaigo ini emang harus lulus N4 dulu ya. Kaigo itu perawat ya, perawat lansia, seperti itu. Nah, kemudian untuk Tokutegino ujiannya itu ada ya, yaitu tes skill. Misalnya kalian ingin mengambil pertanian. Nah, kalian harus ujian pertanian. Jadi kalian harus wajib punya sertifikat keahlian khusus sebagai petani ya. Kemudian ujian level N4 sama ya. Jadi kalian harus punya sertifikat N4 dulu sebelum kalian mengajukan untuk bekerja di Jepang sebagai visa Tokutegino ya, atau keahlian khusus nanti di sana. Nah, kemudian lembaga pengirim untuk magang itu diperlukan ya. Kecuali untuk Tokutegino. Kalau Tokutegino itu tidak diperlukan ya lembaga pengirimnya. Jadi kita bisa proses mandiri ya. Kalau misalkan kita sudah tahu jalur-jalurnya ya, bisa kita proses sendiri. Biayanya pun akan lebih murah dibandingkan kalian mengajukan atau ingin direkomendasikan oleh LPK gitu ya. Untuk program Tokutegino ada 2 pilihan. Kalian bisa dipangbantuankeun ke LPK gitu, pangajukeun ya urang lamun misalkan aya lowongan, atau kalian bisa jalur mandiri. Kalian bisa pinter-pinternya mencari lowongan pekerjaan yang ada di Jepang gitu ya. Kalau misalkan magang ini diperlukan lembaga pengirim atau SO ya. Si LPK-nya itu harus sudah SO. Pokoknya si LPK itu sudah bisa mengirimkan langsung ya si pemagang, si calon pemagang tersebut gitu. Kadang kan kalian misalkan belajar di LPK ini, terus kemudian dilempar lagi ke LPK itu. Nah, itu tuh berarti LPK yang pertama itu belum SO ya. Jadi LPK itu belum bisa memberangkatkan mandiri ya. Jadi butuh bantuan LPK yang lain yang sudah SO. Nah, itulah penyebab misalkan kalian dilempar-lempar sama LPK itu seperti itu ya. Jadi si LPK-nya itu belum punya SO ya, belum ada SO, Sending Organization, bukan nama nukar itu welah. Kemudian lembaga pengurus di Jepang untuk program magang yaitu namanya Kumiai ya. Kumiai itu naon? Lembaga nirlaba yang diberikan izin oleh kementerian terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pemagang maupun perusahaan pelaksana selama proses magang. Seperti itu. Tapi untuk Tokutegino namanya itu bukan Kumiai, tetapi Toroku Shien Kikang atau disingkat TSK ya, seperti itu. Nah, TSK ini apa? Yaitu badan atau individu yang terdapat di imigrasi yang dipercaya atau ditunjuk oleh perusahaan penerima untuk mensupport tenaga pekerja asing untuk bekerja di Jepang, seperti itu. Kemudian untuk jumlah perekrutan. Kalau program magang ini terbatas, tergantung jumlah karyawan perusahaan penerima. Tetapi untuk visa Tokutegino ini tidak terbatas ya, kecuali perawat dan konstruksi. Itu terbatas. Kemudian untuk mengenai pindah perusahaan. Kalau visa magang itu kalian tidak bisa pindah ya. Kecuali ada hal yang tidak bisa dihindari ya. Misalnya seperti perusahaannya bangkrut, nyarek naon gitu kan. Ai perusahaan bangkrut mah
Menya orang terek dahar jeung naon gitu. Pemasukan mah seperti itu. Nah, untuk Toko Tegino ini bisa berpindah-pindah ya. Itu enaknya Toko Tegino ya. Selama masih di bidang yang sama, atau misal kalian ingin pindah bidang, itu bisa ya. Tapi kalian harus mengikuti ujian skill lagi ya. Misalkan kalian dari pertanian ingin pindah ke pengolah makanan. Kan kalian belum punya sertifikat pengolah makanan. Nah, itu artinya kalian harus mengikuti dulu program ujian pengolahan makanan ya. Kalian kalau punya sertifikat, kalian kalau sudah punya sertifikatnya, kalian enak bisa pindah ke pertanian, bisa pindah ke pengolah makanan seperti itu. Begitupun kalian yang ingin pindah ke kaigo atau perawat, kalian juga harus punya sertifikatnya dulu ya. Sertifikat kaigo. Baru nanti kalian mengajukan, kalau misalkan ada lowongan, kalian lamar dan kalian diterima, otomatis kalian bakal langsung bekerja sebagai perawat seperti itu. Itu enaknya bisa Toko Tegino ya, bisa berpindah-pindah. Misalkan kalau misalkan gajinya ini kecil, mau pindah ke pertanian yang satunya lagi yang lebih gede, bisa seperti itu. Enaknya seperti itu sih. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya, mengenai perbedaan antara program magang dan program Toko Tegino. Mungkin videonya cukup singkat ya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi kalian apa itu pisah magang, apa itu pisah Toko Tegino ya. Jadi kalian minimal tahu lah perbedaan seetik-seetikan mahnya setelah menonton video ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.